Selamat siang pemirsa Radar Blitar TV. Kembali bertemu dengan saya Maladi Usman dalam program Up to Date. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam. Mulut bisa dibongkar. Pemerintah hari ini adalah dan orang serempak dan sekian dari saya. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Dan hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang cukup luar biasa, sangat susah ngatur waktunya untuk memanggil beliau. Beliau adalah Mas Joko Prasetyo dari Ketua LSM GPI Blitar. Selamat siang Mas Joko. Selamat sore Mas Ardi. Oh, selamat sore. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat. Oke, dalam program Up to Date Mas Joko ini kebetulan Blitar mungkin dalam beberapa rezim pemerintahan mungkin kali ini baru ada beberapa kasus yang cukup bikin heboh di masyarakat, sehingga bahkan sampai selain masyarakat ikut gerak, bahkan anggota dewan pun sampai meminta melakukan usulan untuk hak angket, interpelasi dan segala macam. Kalau tidak salah, latar belakang dan akar persoalan itu terkait dengan persoalan rumah dinas wakil bupati, dan yang kemudian beredar di masyarakat, kemudian ada tim di pemerintahan kabupaten, yaitu tim TP2ID yang mungkin seperti apa nanti kita akan kupas lebih dalam. Mungkin terkait kasus ini sebenarnya mungkin Mas Joko bisa lebih bercerita. Terima kasih Mas Adi. Jadi saat akhir-akhir ini kan gempar adanya kehidupan jalannya pemerintahan maupun jalannya politik di Kabupaten Blitar, diwarnai adanya hak interpelasi maupun hak angket yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Blitar. Kalau kita setback ke belakang, sebenarnya kami mengangkat perkara sewa rumah dinas wakil bupati itu September 2002. Jadi jauh. Iya, jauh sebelumnya itu kami sudah angkat melalui aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Blitar. Yang mana pada saat itu memang wakil bupati yang sudah kami ketahui beliaunya itu sudah mendapatkan rumah dinas tapi menempati Pendopo. Yang mana sebenarnya Pendopo itu kan rumah dinasnya bupati. Nah, terus dari situ kami yakin bahwasanya ini ada yang tidak benar. Bahkan kami juga menyambung aspirasi dari beberapa tokoh masyarakat yang mana Pendopo ini kan sebenarnya sakral. Jadi tidak boleh sembarang orang itu bisa masuk ke dalam Pendopo, karena memang disakralkan Pendopo itu. Nah, dari situ akhirnya kami melakukan aksi unjuk rasa, namun pada saat itu kami itu ada kelompok masyarakat yang menghalang-halangi. Tapi kami serius, waktu itu kami serius, terus kemudian mau sempat terjadi crash dengan kelompok masyarakat, tapi kami menghormati keputusan daripada jabatan Kapolres Kota pada saat itu kami disuruh
minggir. Tapi kami minggir itu kami langsung menuju kantor DPRD Kabupaten Blitar. Dan di situ kami sampaikan pesan terkait adanya masalah rumah dinas jabatan wakil bupati. Bahkan setelah itu, setelah kejadian itu, kami sempat mengajukan hearing dengan DPRD agar dalam hearing itu kami ingin klarifikasi atas kegiatan kami yang dihalang-halangi. Atau kami menilai dihalang-halangi ya. Waktu itu kami sempat meminta Ketua DPRD untuk memanggil Kapolres Kota, Dandim, Kapolres Kabupaten terkait adanya isu-isu yang mungkin sempat mau terjadi benturan. Nah, tapi tidak ditanggapi. Nah, tapi akhirnya kami kawal terus sampai akhirnya kami juga aksi di kantor DPRD mengenai dugaan jual beli jabatan. Karena ada aroma bahwasanya ketika terjadi mutasi itu ada dugaan jual beli. Nah, sebenarnya pada saat itu banyak orang yang menganggap isu yang kami angkat ini sebagai bentuk akal-akalan belaka ya. Tapi sebenarnya setelah itu banyak yang merasakan memang yang kita sampaikan pada saat itu benar. Nah, kemudian terus kami melakukan aksi di kantor dewan terkait masalah baik itu sewa rumah dinas jabatan wakil bupati maupun TP2ID. Yang mana apa namanya, Mas Joko, saya potong sebentar. Ya. Terkait rumah dinas sebenarnya bisa nggak dijelaskan detailnya seperti apa sih, kenapa rumah dinas dengan permasalahan dan teman-teman GPI, apakah terkait ada apa namanya pengelolaan anggaran yang salah ya, atau mungkin secara aturan mungkin seperti apa, Pak? Betul. Jadi gini, dalam peraturan pemerintah nomor sekian, nomor tahunnya lupa saya, itu memang dijelaskan bahwasanya bupati, wakil bupati masing-masing mendapatkan rumah dinas jabatan, terus kemudian beserta kebutuhan rutinitasnya. Nah, namun sebenarnya kami sudah melihat adanya beberapa persyaratan yang mungkin tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi itu diantaranya adalah sesuai dengan Kepmen atau Permen PUPR ya, saya lupa. Di situ memang ada batasan. Jadi ada syaratnya rumah dinas itu harus minimal itu sekian hektar. Terus kemudian yang kedua itu harus ada rumah joglo atau rumah pendopo. Kemudian ada rumah monyet atau tempat untuk di depan itu untuk jaga. Itu biasa. Keamanan gitu. Iya, keamanan. Nah, nampaknya pada saat itu tidak ada di situ. Jadi kalau saya menilai itu persyaratan luasnya juga mungkin belum terpenuhi, terus kemudian rumah joglonya juga tidak ada atau rumah pendoponya nggak ada. Maksudnya itu yang rumah sudah ditunjuk yang rumah bupati yang sekarang itu, Pak ya? Iya, iya. Terus saya lihat juga tidak ada identitas rumah itu yang mengarah bahwasanya itu rumah seorang wakil bupati. Biasanya semacam ada tulisan, ada nombor gitu ya, tapi tidak ada. Nah, itu sebenarnya kan tidak terpenuhi syarat untuk sebuah rumah pejabat ya. Dalam hal ini wakil bupati. Nah, terus kemudian ada lagi mengenai masalah kalau misalkan masalah rumah dinas ini kemudian ada sorotan dari kelompok masyarakat, ada sorotan dari DPRD Kabupaten Blitar, ini sebenarnya yang berdiri di depan untuk sebagai palang pintunya sebenarnya Sekda. Karena kenapa kok Sekda? Ya karena gini, karena sewa rumah itu sewa rumah jabatan kepala wakil bupati itu, kepala daerah itu pengadaannya itu kan berada di kesekretariatan. Jadi mulai Sekda sebagai PA ya, pengguna anggaran, kemudian bagian umum itu sebagai kuasa pengguna anggarannya. Jadi seharusnya bupati tidak ikut cawe-cawe, seharusnya itu yang berada di depan adalah Sekda. Tapi
selama ini Nah, kenyataannya seperti apa, Pak? ketika ini isu terkait masalah itu diangkat, kemudian seakan-akan Bupati ndaplangi, itu juga nggak pas. Terus kemudian ada alibi bahwasanya terkait masalah sewa rumah dinas jabatan wakil bupati itu tidak melanggar aturan dan sudah sesuai dengan aturan. Sebenarnya itu alibi yang saya melihatnya kurang objektif, karena ada beberapa aturan dan perundang-undangan yang mungkin dilanggar ya. Contoh misalkan undang-undang terkait tentang pemerintah daerah. Di situ ada pasal yang menyebutkan bahwasanya bupati, wakil bupati di dalam membuat keputusan atau kebijakan itu dilarang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan keluarga, menguntungkan kroni maupun partai tertentu. Nah, nampaknya kan kalau dilihat dari sejarahnya bahwasanya rumah itu rumahnya siapa? Rumahnya seorang mohon maaf, Marini misalkan ya. Nah, ini kan berarti mungkin ada niatan untuk menguntungkan diri sendiri misalkan, dan itu dilarang. Sebenarnya seharusnya bupati tidak boleh ya menyewakan rumahnya sendiri untuk jabatan dirinya sendiri. Karena kenyataannya sampai saat ini bahwa di tempat itu merupakan memang rumah tempat tinggalnya betul. Bupati ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalkan saya heran kalau misalkan itu rumahnya Mak Rini misalnya, terus kemudian sebagai bupati, terus kemudian beliaunya menempati rumahnya sendiri yang pada saat kontrak itu diperuntukkan untuk wakil bupati. Nah, bagaimana dengan nomenklatur anggarannya? Kalau misalkan wakil bupati tidak menempati rumahnya, tidak menempati rumah sewa, tapi anggaran rutinitasnya bagaimana? Kan semuanya melekat. Mulai pengadaan fasilitas, apapun untuk kelengkapan rumah dan sebagainya, terus kebutuhan setiap harinya, itu kan melekat di dalam nomenklaturnya anggaran wakil bupati. Nah, tapi ini kok yang menempati, terus kemudian kebutuhan melekat di bupati. Nah, seharusnya kan bupatinya ada di pendopo, wakil bupatinya ada di rumah kontrak. Nah, terus kemudian ada alibi bahwasanya sudah ada kesepakatan dengan wakil bupati ya. Kalau kesepakatan itu secara administrasi pemerintahan, seharusnya kesepakatan itu harus tertulis karena menggunakan anggaran daerah. Nah, kalau misalkan tidak ada kesepakatan tertulis, itu juga menyalahi. Hitam di atas putih. Iya, tidak ada hitam di atas putih juga salah. Nah, seandainya pun itu ada kesepakatan tertulis, itu sebenarnya juga tidak pas. Karena apa? Kesepakatan yang isinya sebuah persekongkolan itu secara hukum tidak sah, gitu. Makanya kemudian sewa rumah dinas wakil bupati itu menjadi persoalan di Kabupaten Blitar, karena ya memang ada persoalan di situ. Jadi seharusnya pemerintah daerah itu tertib di dalam administrasi. Kalau misalkan tidak tertib, karena ini bersifatnya pemerintahan dan menggunakan keuangan daerah, itu bisa mengakibatkan tindak pidana. Jadi kalau misalkan terkait rumah dinas ini, sewa rumah dinas jabatan wakil bupati ini sebenarnya secara konstruksi hukum itu sebenarnya sudah kuat. Tinggal sekarang ini kalau misalkan ada dua agenda. Satunya dari lembaga legislatif melakukan upaya menggunakan hak istimewanya berupa interpelasi dan angket, sementara dari aparat penegak hukum menggunakan penegakan hukumnya. Jadi, nah ini nanti dua-duanya ini nanti mana yang bisa dan Mas Joko, setelah rame itu jenengan sempat demo segala macam, itu dari pihak aparat
penegak hukum dalam hal ini mungkin kejaksaan mungkin sempat melakukan proses nggak terkait itu? Ya, begini Mas Adi. Kalau dari aparat penegak hukum, isu yang kami angkat itu sudah hampir 1 tahun lebih ya. Kemungkinan dari pihak aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan itu sudah melakukan pengumpulan pool bucket atau pool data. Jadi mereka sudah melakukan penyelidikan. Cuman ketika akhir-akhir ini kemudian pool bucketnya itu dirasa sudah cukup, baru dari pihak kejaksaan melakukan yang namanya penyelidikan. Kebetulan kemarin kejaksaan telah menerbitkan sprint penyelidikan. Artinya memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, kemudian juga harus membawa dokumen-dokumen. Artinya di situ nanti pihak aparat penegak hukum itu sudah bisa membuat sebuah konstruksi yang pas. Kira-kira pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pas untuk menjerat adanya sebuah dugaan tindak pidana itu siapa dan berapa kerugian keuangan negaranya. Itu. Jadi kalau misalkan kemarin kami kan sempat dari pihak kejaksaan itu ada masyarakat yang harus lapor, terus kemudian atau mungkin dari lingkungan pemerintah daerah yang lapor. Tapi sebenarnya teman-teman GPI sendiri kemarin juga melapor kayaknya setelah aksi terakhir itu, Mas. Ya, jadi begini. Kasus tindak pidana korupsi itu kan asasnya lex specialis, derogat reg generalis. Jadi sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang khusus itu mengesampingkan hal-hal yang bersifat umum. Jadi kalau misalkan masyarakat misalkan tidak ada yang berani melaporkan, tapi sementara aparat penegak hukum telah mengetahui, itu aparat penegak hukum harus bekerja. Artinya nanti kalau menjadi sebuah perkara tindak pidana itu bisa aparat penegak hukum membuat laporan model A. Kalau laporan yang model B itu dari masyarakat umum. Artinya bahkan aparat penegak hukum melakukan kesalahan kalau tidak melakukan penegakan hukum. Ya, jadi kalau sudah secara full bucket dianggap sempurna, terus kemudian masyarakat tidak ada lapor, itu ya aparat penegak hukum boleh dia membuat laporan dengan model A. Itu yang saya ketahui seperti itu. Jadi saya melihat ada putusan pengadilan, misalkan di situ ada nomor putusan nomor sekian garis miring A. Nah, kalau garis miring A itu berarti yang lapor adalah aparat penegak hukum. Tapi kalau garis miringnya B itu biasanya masyarakat umum. Gitu. Artinya untuk kasus persoalan rumah dinas wakil bupati ini sekarang sudah ada di kejaksaan, Mas ya? Ya, sudah ada di kejaksaan secara penegakan hukum ya. Tapi secara politis juga bergulir di pemerintah. Terbukti kemarin itu dari anggota legislatif sudah melakukan langkah-langkah fraksi. Iya, fraksi-fraksi sudah melangkah untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan tatip. Nah, cuman untuk yang bergulir yang dari teman-teman legislatif ini, saya juga meragukan ya apalagi akhir-akhir ini kan muncul adanya isu terkait adanya pengkondisian atau penggembosan. Nah, bisa saja dalam politik itu terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan dari beberapa partai politik. Tapi kalau misalkan itu dijalankan secara profesional, kami juga tidak yakin dengan teman-teman di anggota legislatif. Karena apa? Kemampuan, kalau misalkan hak angket ya, hak angket itu kan hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang yang strategis, kemudian berdampak kepada masyarakat luas, yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Nah, apakah sewa rumah dinas ini bertentangan dengan undang-undang? Makanya kalau misalkan dari teman-teman DPR
kalau misalkan nanti tidak profesional di dalam melaksanakan menggunakan hak istimewanya, ini nanti juga bisa menjadi blunder. Nah, saran saya, kalau misalkan nanti dari teman-teman legislatif tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan, sebaiknya menggunakan seorang ahli hukum pidana maupun tata negara untuk mendampingi cara dalam melakukan hak angket. Karena yang namanya penyelidikan itu pasti mengumpulkan keterangan, mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan keterangan, barang bukti, kemudian akan dilakukan analisa di mana letak pemerintah daerah di dalam melaksanakan undang-undang maupun kebijakan itu kesalahannya di mana, atau letak pelanggarannya di mana. Ini yang bisa mengkaji itu adalah ahli di bidang hukum pidana maupun ahli di bidang hukum tata negara. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman di legislatif itu memiliki istilahnya wawasan yang kuat, sehingga ketika mereka nanti memanggil pemerintah daerah untuk dimintai keterangan dalam hal interpelasinya itu mereka punya argumentasi yang kuat, secara hukum mereka juga kuat. Jadi kalau mereka, karena saya melihatnya dari teman-teman dewan yang memiliki kemampuan hukum secara belum nampak, makanya dibutuhkan tenaga ahli. Itu enggak masalah, Mas ya? Enggak. Saya ngundang tenaga ahli untuk mendampingi melakukan proses. Karena demi kepentingan daripada DPRD, supaya mereka tidak nanti terjebak atau misalkan juga atau misalkan nanti di counter attack sama pemerintah. Jadi mereka harus kuat, gitu loh. Makanya jangan sampai nanti, ya mohon maaf, saya agak membuka strategi ya. Jangan nanti didahului oleh pihak dari eksekutif. Mereka juga menggunakan tenaga ahli bidang hukum maupun tenaga ahli bidang tata negara. Makanya dalam hal dalam hal penggunaan hak angket maupun hak interpelasi, nanti kedua belah pihak ini harus betul-betul fight. Nah, terus kemudian nanti barulah sebenarnya di mana letak kesalahan daripada pemerintah daerah di dalam hal pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan maupun keputusan. Sebenarnya masih ada lagi seperti TP2ID juga itu yang